Hai, ini buat pemanasan aja ya. Kita bikin Q&A mengenai BUMN barang milik negara. Ini tentang pengelolaannya ya. Hai, kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Apa saja jenis-jenis penghapusan sarana dan prasarana? Cara-cara dan proses penghapusan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penghapusan dikenal dua jenis, yaitu penghapusan melalui lelang dan penghapusan melalui pemusnahan. Siapa pihak pengelola BUMN dan BMD? Pengguna BUMN atau BMD dan kuasa pengguna BUMN atau BMD sesuai pasal 3 ayat 2 PP 27 tahun 2014, yaitu pejabat pengelola BUMN adalah Menteri Keuangan selaku BUN. Pejabat pengelola BMD adalah gubernur atau bupati atau wali kota. Apa yang menyebabkan pengajuan dasar penghapusan BUMN tidak kuat? Penyebab penghapusan BUMN dari daftar barang pengelola dilakukan dalam hal BUMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang karena penyerahan kepada pengguna barang atau pemindah tanganan. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan. Kak Dini cuma baca aja nih. Hai. Apa yang dimaksud dengan barang milik negara? BUMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BUMN atau BMD. Apakah yang dimaksud dengan penyimpanan? Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang penyediaan di tempat penyimpanan. Jelaskan langkah dan tindakan kalian untuk menjaga sarana dan prasarana sekolah. 1. Tidak merusak, baik sengaja maupun tidak sengaja, sarana dan prasarana sekolah. Tidak memperjualbelikan sarana dan prasarana kepada pihak lain. Meminta izin kepada pihak sekolah jika akan meminjam sarana sekolah. Mengembalikan sarana yang telah dipinjam dengan baik dan tepat waktu. Mengapa penghapusan sarana dan prasarana kantor perlu dilakukan oleh setiap instansi perusahaan? Penghapusan peralatan kantor perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pemborosan tempat atau ruangan kantor. Peralatan kantor yang sudah mengalami kerusakan fatal akan mengalami penyusutan nilai secara ekonomis dan teknis. Penghapusan atau disposal adalah penyingkiran barang-barang inventaris karena tidak diperlukan atau dipergunakan lagi. Penghapusan barang adalah kegiatan pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah yang dimaksud dengan penghapusan barang inventaris? Yaitu menghapus dengan menjual barang-barang sekolah melalui kantor lelang negara. Hal-hal apa yang dapat mungkin meningkatkan permintaan terhadap suatu barang? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah perilaku atau selera konsumen, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap, pendapatan atau penghasilan konsumen, perkiraan harga di masa depan, dan banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Sebutkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengusahakan standarisasi sarana dan prasarana. Standarisasi dan perincian benda. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengusahakan standarisasi adalah klasifikasi alat-alat, menggolong-golongkan alat-alat yang berfungsi sejenis atau menghasilkan barang-barang tertentu yang sama. Spesifikasi dan perincian alat-alat dengan menggunakan kemampuannya. Bagaimana prosedur pengadaan peralatan kantor? Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana di kantor? Yaitu yang pertama, memeriksa stok barang di gudang oleh petugas. 2. Pengajuan surat permohonan. 3. Surat diserahkan ke bendahara. Bendahara mengecek ketersediaan barang. Dan keempat, bendahara meminta persetujuan kepada pemimpin. Apa yang dimaksud dengan permintaan perlengkapan kantor?
Pengertian permintaan perlengkapan atau peralatan kantor. Permintaan sarana dan prasarana adalah jumlah sarana maupun prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kantor terhadap staf, sarana, dan prasarana. Langkah pertama dalam permintaan peralatan perlengkapan kantor ialah adapun langkah-langkah permintaan peralatan atau perlengkapan yang dimaksud adalah unit pemakai pengajuan bon permintaan kepada bagian gudang dengan bon permintaan peralatan atau perlengkapan. Apabila permintaannya memenuhi syarat selanjutnya disetujui dan persetujuan tersebut diserahkan ke pengurus peralatan atau perlengkapan. Apakah yang dimaksud dengan permintaan sarana dan prasarana? Permintaan sarana dan prasarana pendidikan adalah jumlah sarana maupun prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Permintaan sarana dan prasarana pendidikan di sini bisa diartikan sebagai suatu kegiatan meminta sejumlah sarana maupun prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Lah ini sekolah apa MN ini? Pertanyaan saya, peralatan sekolah ini termasuk barang milik negara nggak ya? Kayaknya termasuk ya, nggak tahu ah. Mengapa sebuah organisasi perlu mengelola sarana dan prasarana dengan baik? Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Salah satu langkah penghapusan barang berdasarkan barang rusak, tua, dan berlebih adalah penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat, tua, dan berlebih. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, panitia pelelangan meminta bantuan kantor lelang negara setempat untuk melelang barang yang dihapus. Yang kedua, penjualan melalui kantor lelang negara dan hasilnya disetorkan ke kas negara setempat. Apa yang dimaksud inventarisasi sarana dan prasarana kantor? Inventarisasi sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Secara singkat, inventarisasi apa itu? Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di sebuah kantor itu. Penghapusan barang milik negara tertuang dalam pasal berapa? Udah. Pasal 14, penghapusan BMN meliputi A. Penghapusan BMN dari daftar barang pengelola, B. Penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna, dan C. Penghapusan BMN dari daftar barang milik negara. Berubah pula jadi orang Madura ya. Ntar katanya enggak orang Madura nggak kayak gitu kek. Siapakah yang berhak menentukan terbentuknya panitia penghapusan? Panitia penghapusan diusulkan oleh kantor atau satuan kerja selaku UPKPB dan ditetapkan oleh kepala kantor wilayah selaku UPPBW. Panitia penghapusan diusulkan oleh kepala bagian umum atau kepala bagian perlengkapan selaku UPKPB dan ditetapkan oleh pimpinan unit eselon 1 selaku UPPB S1. Penghapusan sarana prasarana dilakukan melalui dua cara. Apa sajakah? Dalam pelaksanaan penghapusan dikenal dua jenis, yaitu penghapusan melalui lelang dan penghapusan melalui pemusnahan. Dimusnahkan atau diambil bawa aja ke rumah atau dibakar aja ya.